Selamat pagi, selamat jumpa dalam acara doa pagi GPDI Budi Mulia. Puji Tuhan, kita awali pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat apa yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau awali hari ini, kami mau berdoa, baca firman Tuhan, nikmati kemurahan Tuhan. Roh Kudus pimpin doa pagi ini dari awal sampai selesai. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya ingin bacakan ayat yang diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 19b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Ini adalah percakapan dari Tuhan Yesus dengan seorang muda yang kaya. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya, bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia kaya raya, tapi masih satu yang dia belum mengerti, bagaimana caranya supaya dia bisa memperoleh hidup yang kekal. Yesus pun menjawab kepada orang muda itu, kalau kamu mau masuk ke dalam hidup yang kekal, kamu harus turuti segala perintah Allah. Orang muda tanya, katakan perintah yang mana? Tuhan Yesus katakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, hormati ayahmu dan ibumu. Orang muda itu katakan, itu telah saya lakukan semuanya. Tetapi Yesus katakan, jikalau engkau mau sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan bagikan kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar apa yang Yesus katakan, dia merasa sangat sedih dan dia pun pergi tinggalkan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia kaya, dia sangat banyak hartanya. Saudara, ternyata kekayaan merupakan salah satu penghalang bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk sorga. Orang kaya bisa masuk sorga. Tetapi Tuhan Yesus katakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam sorga. Bagaimana mungkin unta bisa masuk dalam lubang jarum, saudara? Tetapi Tuhan Yesus katakan apa yang mustahil bagi manusia, itu bukannya mustahil bagi Allah. Jika seorang terikat dengan hatinya kepada kekayaannya, ia sudah mencintai kekayaannya, maka ia tidak dapat mencintai Tuhan. Saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan sukar bagi seorang kaya masuk ke dalam sorga. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka.
Kekayaan hanya memberi rasa aman yang palsu, hanya sementara. Saudara, itu sebabnya Yesus katakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, di dalam Lukas pasal 12, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang yang kaya tetapi seorang yang bodoh. Ada seorang kaya punya tanah berlimpah-limpah, hasilnya berlimpah-limpah. Dia tidak tahu mau bikin apa lagi. Tapi kemudian dia akan katakan kepada jiwanya, aku akan membuat lumbung yang lebih besar. Ayat yang ke-19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah datang kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, Tuhan berikan kita kekayaan, Tuhan berkati kita. Pakailah kekayaan itu, gunakanlah berkat yang Tuhan berikan itu untuk bagi-bagi kepada orang yang membutuhkannya. Haleluya. Dalam kisah dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 21 tentang seorang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Saudara, orang kaya ini semasa hidupnya dia bersenang-senang dengan kekayaannya dan ia tega membiarkan Lazarus dalam kelaparan makan makanan yang jatuh dari mejanya. Saudara, orang kaya itu menghabiskan masa hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Ia telah membuat pilihan yang keliru dan ia menderita di dalam hukuman api yang kekal ketika ia mati. Sedangkan Lazarus yang hidup dalam kemiskinan, namun hatinya benar di hadapan Allah. Lazarus artinya Allah adalah pertolonganku. Dan Lazarus tidak pernah lepaskan imannya daripada Allah. Meskipun dia miskin, tidak punya apa-apa, tapi dia punya Allah. Jadi pada waktu Lazarus meninggal, ia diangkat ke Firdaus. Dia duduk bersama-sama dengan Bapa Abraham. Dia tidak lagi menderita, dia tidak lagi merasa lapar, saudara. Sedangkan orang kaya itu pun mati. Tetapi apa yang dia alami? Dia di dalam hukuman kekal, di dalam api neraka yang sangat menyiksa, saudara. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, tetapi dikatakan hatinya tabah. Dia lebih suka beralih ke tubuh ini, ke tubuh bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pada saat kematian itu tiba, maka kita tidak dapat merubah lagi kemana kita akan berada. Apakah kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan sorga,
senang sampai selama-lamanya, atau kita dibuang ke dalam api neraka, menahan siksaan yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara, ketika kita masih hidup, kita yang menentukan pilihan. Hidup dekat dengan Tuhan atau hidup jauh dari Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan, kita diberkati, kita pergunakan berkat itu untuk memberkati orang-orang. Tetapi hidup dengan kekayaan untuk dirinya sendiri, itu sama dengan pengalaman orang kaya bersama-sama dengan Lazarus. Perbedaannya, ketika Lazarus mati, dia diangkat oleh malaikat, dibawa ke dalam kerajaan Allah, duduk bersama-sama di pangkuan Abraham. Tetapi ketika orang yang kaya itu mati, dia ada di dalam siksaan api yang kekal. Dia minta Bapak Abraham, berikan aku setetes air untuk membasahi lidah. Saking menderitanya. Tapi Abraham katakan, ada jarak antara aku dengan engkau. Saudara, selama kita hidup, kita yang menentukan kemana kita akan berada nanti setelah kita mati. Hiduplah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan kiranya tolong kita, Tuhan kiranya berikan kita keberanian untuk hidup memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan kiranya memberkati kita, Tuhan berikan berkat kepada kita, kita bersyukur dengan berkat Tuhan, kita bagikan juga kepada orang-orang miskin di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang datang kepada kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau Tuhan berkati kami, apa yang kami miliki itu dari Tuhan. Kami tidak membawa kekayaan kami ketika kami mati, tetapi kami membawa iman kami membawa nama Yesus. Itu yang membawa kami hidup senang bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat orang-orang yang sedang mengalami kesakitan. Banyak mereka yang menderita sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang tinggal di rumah Tuhan. Tuhan, Engkau tidak berubah. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakit mereka Tuhan. Apapun yang mereka derita, Tuhan berkuasa. Engkau tidak biarkan orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan. Tolong mereka Tuhan Yesus, berkemurahanlah Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, menghadapi kesulitan hidup. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan terulur, berkati mereka, berikan mereka jalan keluar, berikan mereka percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Terima kasih Tuhan, berikan kemenangan supaya hidup mereka berikan kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keluarga-keluarga jemaat yang dalam kekurangan tidak punya apa-apa. Tuhan, Engkau berikan mereka berkat jasmani, biar mereka dicukupkan apa yang mereka perlukan. Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik. Kami berdoa Tuhan Yesus buat keluarga-keluarga, suami, istri, anak, cucu. Tuhan berkati, tambahkan rezeki ya Tuhan Yesus.
Biar mereka hidup di dalam sukacita memuliakan Tuhan. Berkati anak-anak sekolah ya Tuhan Yesus. Berikan kepintaran, tambahkan apa yang mereka perlukan Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba-Mu berdoa juga untuk mereka yang belum dapat bekerja, mereka yang di PHK. Tuhan, kemurahan Tuhan berkati mereka, buka jalan, berikan mereka pekerjaan yang baru. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan yang kami besarkan. Terima kasih, kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya hari kemarin Tuhan berkati, hari ini juga Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.